Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan shortcut kode website portofolio yang telah saya buat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Website ini merupakan website portofolio pribadi yang berisi informasi tentang diri saya, kemampuan atau skill, portofolio, pengalaman, serta halaman kontak. Sebelum masuk ke shortcut kode, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tampilan hasil website ini. Ketika website dijalankan, pengguna akan langsung melihat bagian home. Pada bagian home, terdapat navbar yang berisi nama saya, about me, skill, portofolio, experience, dan kontak. Di sini terdapat foto profil saya, nama saya, dan juga profesi, dan sedikit deskripsi singkat tentang saya. Dan sini juga ada tombol button, dan ketika diklik akan menuju about me. Pada bagian about me, terdapat data diri saya, riwayat pendidikan, dan juga tujuan karir saya. Lanjut pada skill. Pada bagian skill terdapat sedikit skill tentang saya yang ditampilkan dengan menggunakan navbar sehingga tampilan lebih menarik. Lanjut pada portofolio. Pada bagian portofolio terdapat satu project. Pada project ini terdapat gambar, judul, deskripsi, dan juga teknologi yang digunakan. Lanjut ke experience. Pada bagian experience, di sini menampilkan pengalaman saya yang mengikuti organisasi, mendapatkan sertifikat development, dan juga lomba pemrograman. Lanjut pada bagian kontak. Di sini terdapat form yang berisi nama, email, dan juga teks area. Di sini juga terdapat tombol kirim. Pada bagian bawahnya terdapat pada bagian bawahnya terdapat informasi kontak yaitu email, nomor telepon, Instagram, dan Facebook, dan juga LinkedIn. Pada bagian pojok kiri bawah kanan terdapat tombol back to top. Ketika diklik akan berpindah ke bagian atas dengan smooth. Selanjutnya saya akan menjelaskan shortcut kode yang saya telah buat. Baik, file pertama adalah index HTML. HTML berfungsi sebagai kerangka utama atau struktur website. Bagian pertama dimulai dengan deklarasi doctype HTML. Kode ini berfungsi memberitahu browser bahwa dokumen menggunakan standar HTML5. Selanjutnya terdapat tag HTML dengan atribut length ID yang menunjukkan bahwa bahasa utama website adalah bahasa Indonesia. Masuk ke bagian head. Di dalam head terdapat meta crosster UTF-8 yang digunakan agar browser dapat menampilkan bagian karakter dengan benar. Kemudian terdapat meta viewport yang membuat website menjadi responsif ketika dibuka menggunakan perangkat mobile. Selanjutnya terdapat leg title yang memberikan judul halaman browser, yaitu Shopee Portfolio. Setelah itu terdapat dua file yang dipanggil menggunakan tag link. File pertama adalah CSS yang diisi seluruh tampilan website, sedangkan file kedua merupakan font awesome yang digunakan untuk menampilkan ikon media sosial. Masuk ke bagian body. Bagian pertama adalah header. Di dalamnya terdapat navbar memiliki logo merupakan nama saya yaitu Muhammad Sofi. Kemudian terdapat tombol menu dengan simbol garis 3 yaitu hamburger menu. Tombol ini digunakan ketika website dibuka pada layar kecil seperti smartphone. Selanjutnya terdapat daftar menu navigasi menggunakan Leg, Ul, dan Li. Setelah header terdapat section home. Pada bagian ini terdapat gambar profil menggunakan tag image. Selanjutnya terdapat header H1 yang menampilkan nama saya. Kemudian terdapat hang H3. Di bawahnya terdapat paragraf singkat mengenai minat saya di bagian development. Lalu terdapat tombol tentang saya yang mengarahkan pengguna menuju bagian about. Berikutnya adalah section about. Bagian ini berisi deskripsi diri, riwayat pendidikan menggunakan list atau ul, kemudian tujuan karir. Selanjutnya skill. Pada bagian ini, setiap skill dibuat menggunakan div dengan kelas skill. Di dalamnya terdapat nama skill, persentase kemampuan, serta progress bar. Selanjutnya adalah portofolio. Project ditampilkan menggunakan elemen artikel. Setiap project memiliki gambar, judul, deskripsi, dan teknologi yang digunakan. Kemudian terdapat section experience. Bagian ini hanya menggunakan unrated list.
untuk menampilkan pengalaman yang dimiliki. Lanjut ke kontak. Di dalamnya terdapat form yang berisi input nama, email, teks area, pesan, dan tombol kirim. Di bawah form terdapat informasi kontak seperti email, nomor telepon, Instagram, serta kumpulan link media sosial menggunakan icon form awesome. Bagian terakhir HTML adalah tombol back to top. Tombol ini nantinya akan dikendalikan menggunakan JavaScript. Kemudian paling bawah terdapat pemanggilan file JavaScript yang berisi seluruh fungsi interaktif website. Lanjut ke file kedua, CSS, berfungsi mengatur tampilan website agar lebih menarik. Bagian pertama adalah reset CSS. Di sini margin dan padding seluruh elemen dihilangkan menggunakan elektor bintang agar seluruh browser memiliki tampilan yang sama. Kemudian HTML diberikan scroll bevel smooth agar berpindah antar section terlihat halus. Body mengatur jenis huruf, warna, warna latar belakang, warna teks, serta line height. Selanjutnya adalah bagian navbar. Header dibuat menggunakan position fixed sehingga selalu berada di atas layar. Weight dibuat menjadi 100%. Background digunakan menjadi warna biru tua. Navbar menggunakan display flex. Flexbox digunakan agar logo dan menu dapat berada pada satu baris dengan posisi yang rapi. Kemudian terdapat pengaturan menu navigasi. Warna teks dibuat putih. Ketika mouse diarahkan ke menu, warna berubah menjadi biru muda menggunakan prosedur close hover. Selanjutnya terdapat pengaturan section secara umum. Setiap section diberi padding agar isi halaman tidak terlalu rapat. Pada bagian home digunakan display flex dengan arah kolom. Tujuannya agar seluruh isi berada di tengah halaman, baik secara horizontal maupun vertikal. Foto profil dibuat bentuk lingkaran menggunakan border radius 50%. Selanjutnya tombol diberi warna biru tua, sudut melengkung, dan efek hover. Masuk ke bagian about. Section ini menggunakan background biru tua agar memiliki perbedaan dengan halaman sebelumnya. Selanjutnya pada bagian skill, progress bar dibuat menggunakan dua buah feed. Feed pertama sebagai wadah dan feed kedua sebagai isi progress. Lebar progress ditentukan berdasarkan presentasi kemampuan. Sebagai contoh, HTML memiliki lebar 80%, CSS 78, public speaking 75, dan operating word 60%. Masuk ke bagian portofolio, project menggunakan CSS Grid. Grid memungkinkan jumlah kolom menyesuaikan ukuran layar secara otomatis. Setiap project card memiliki bayangan menggunakan box shadow sehingga terlihat seperti kartu. Selanjutnya, experience. Setiap pengalaman diberi background terang, padding, serta garis hitam di sisi kiri sehingga tampilan lebih menarik. Pada bagian kontak, diatur warna background biru tua dengan teks putih. Input dan teks area memiliki border padding dan border radius agar terlihat modern. Tombol submit juga memiliki efek hover. Selanjutnya terdapat pengaturan back to top. Tombol dibuat berbentuk lingkaran menggunakan border radius 50%. Posisinya menggunakan position fixed sehingga selalu berada di pojok kanan bawah. Kemudian terdapat media query. Media query digunakan agar website responsif. Selanjutnya JavaScript. File JavaScript berfungsi untuk membuat website menjadi lebih interaktif. Pada bagian pertama, di sini ada responsif, navigasi menu. Lalu close menu after click to rows from validation, dan back to top button, smooth scrolling, animasi skill bar, dan itu saja. Demikian penjelasan mengenai website portofolio yang saya buat menggunakan HTML, JavaScript, dan CSS. HTML digunakan sebagai struktur halaman, CSS digunakan untuk mengatur tampilan, sedangkan JavaScript digunakan untuk menambahkan berbagai fitur. JavaScript digunakan untuk menambahkan berbagai fitur interaktif sebagai menu responsive, validation from, tombol kembali ke atas, smooth scrolling, serta animasi progress bar. Terima kasih atas perhatiannya dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.